welcome to my channel. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bahagia rasanya dapat berbagi kembali dengan teman-teman. Masih ingatkan kasus babi ngepet yang menggemparkan kota Depok pada April tahun 2021 silam? Pelakunya bernama Adam Ibrahim yang akhirnya dipenjara. Adam Ibrahim yang sedianya mengontrak rumah di Jalan Syamsul Iman, Kelurahan Bedahan, Kota Depok, tiba-tiba didatangi oleh Adi Firmanto dan Hamdani. Dua orang itu mengadukan adanya sejumlah warga yang sering kehilangan uang, hingga akhirnya disepakati digelar ronda malam. Sejak saat itulah timbul pemikiran Adam Ibrahim untuk membuat rekayasa. Dimulai dengan menghasut bahwa sering terjadi hilangnya uang warga di rumah tersebut tidak lain dari ulah babi jadi-jadian atau babi ngepet. Adam pun menyampaikan pada sejumlah warga bahwa babi tersebut dapat ditangkap dengan cara ritual mistis. Dikatakan caranya dengan membeli minyak misik dan kayu gaharu. Akhirnya, sejumlah warga sepakat mengumpulkan uang tunai sebesar Rp900.000 yang kemudian diserahkan kepada Adam untuk dibelikan sejumlah alat keperluan ritual tersebut. Oleh Adam, uang tersebut dipergunakan untuk membeli seekor babi hidup berwarna hitam dengan cara memesan secara online melalui Facebook. Secara COD akhirnya Adam sepakat melakukan transaksi satu ekor babi hidup warna hitam secara COD dengan harga Rp500.000 di daerah Puncak. Setelah babi itu tiba, Adam mengenakan pakaian tertutup berwarna hitam dan melepaskan babi itu di sekitar rumahnya. Kemudian terdakwa chatting melalui WhatsApp serta menelpon Adi Firmanto dengan mengatakan orangnya sudah jadi babi, segera telanjang dan tangkap. Kemudian 4 orang warga lainnya yakni Heri Suryana, Iwan Kurniawan, Muhammad Rizky dan Farhan langsung membuka baju atau telanjang bulat sesuai dengan arahan Adam untuk menangkap seekor babi tersebut. Setelah berhasil ditangkap, Adam pun mengatakan bahwa babi tersebutlah yang selama ini telah mengambil uang warga yang hilang. Setelah itu, Adam menyuruh Adi Firman untuk melempar garam ke tubuh babi tersebut. Setelah babi tersebut lemas, Adam menyuruh memukuli babi tersebut dengan menggunakan lidi dari pohon aren agar babi tersebut tidak menghilang. Peristiwa penangkapan babi ngepet yang dilakukan Adam Ibrahim pun viral menjadi pusat perhatian publik. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi penangkapan untuk melihat langsung babi tersebut. Adam juga menyatakan bahwa pada saat penangkapan awal mulanya babi tersebut sangat besar, akan tetapi lama-kelamaan babi tersebut mengecil dan terus mengecil hingga menghilang. Takut tidak ada bukti siapakah sebenarnya seseorang yang telah berubah wujud menjadi seekor babi tersebut, Adam mengatakan pada masyarakat bahwa babi itu akan disembelih. Setelah bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat setempat dengan cara dipenggal kepalanya dan dikubur serta nantinya akan ditunggu selama 1 minggu untuk mencari tahu keluarganya yang datang mencari, katanya. Dampak adanya peristiwa tersebut, masyarakat menjadi resah, gaduh dan tidak nyaman serta tidak merasa tenang karena tercipta pemikiran di kalangan masyarakat bahwa babi jadi-jadian atau babi ngepet itu adalah benar dan nyata ada. Untung saja ketahuan bohongnya. Coba, kalau enggak, dia yang jadi pahlawan. Orang lain yang dapat akibatnya. Apalagi ada babi yang difitnah lagi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah babi ngepet itu ada? Kalau ada, bagaimana ceritanya? Kesulitan ekonomi dan tekanan zaman menjadi salah satu alasan seseorang mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak jarang, tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, dan merampok kerap ditempuh seseorang yang enggan bersusah payah untuk mencari uang. Namun, tindakan kriminal bukan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh seseorang yang telah putus asa. Sebab, tindakan tak terpuji lainnya yang dilarang agama juga kerap dilakukan. Salah satunya adalah jalan pesugihan babi ngepet. Beberapa mitos menceritakan, babi ngepet adalah sebuah bentuk pesugihan yang dilakukan seseorang yang ingin cepat kaya lewat jalan pintas tanpa harus bekerja keras. Sebelum menjadi babi ngepet, seseorang harus terlebih dahulu datang ke lokasi pesugihan. Tempat-tempat tersebut seperti gua, gunung, makam keramat yang didiami siluman babi. Tidak perlu repot-repot. Di tempat itu sudah ada kuncen atau dukun yang siap membimbing sang pencari pesugihan untuk meminta kekayaan secara instan kepada makhluk halus yang menghuni lokasi. Namun, sebelum ritual dimulai,
Biasanya sang kuncen akan memaparkan sejumlah syarat yang harus disanggupi untuk dipenuhi sang pencari pesugihan. Syarat-syarat yang diajukan itu tidaklah ringan. Salah satunya adalah tumbal nyawa manusia, dan itu selain menjadi babi itu sendiri. Biasanya, yang dijadikan tumbal adalah anggota keluarga yang paling disayangi seperti orang tua, adik, kakak, atau anak. Setelah syarat-syarat tersebut disanggupi, ritual pun dimulai. Babi ngepet biasanya beraksi pada malam hari. Dia menyedot uang yang dimiliki korban dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah korban. Kemudian simsalabim, uang itu pun secara ajaib akan pindah ke rumah si babi ngepet. Babi ngepet tidak bisa sendirian dalam menjalankan aksinya. Dia biasanya dibantu oleh sang istri yang bertugas sebagai penjaga lilin di rumah. Menurut legenda, lilin tersebut berfungsi sebagai lampu kehidupan si babi ngepet. Saat si babi ngepet dalam keadaan bahaya, api lilin akan bergerak-gerak tak tentu arah. Saat itulah peranan sang istri diperlukan. Dia harus segera meniup api lilin hingga mati, agar suaminya dapat menghilang dan selamat. Namun jika api lilin mati sendiri, maka sang babi ngepet kemungkinan sudah tak bernyawa lagi atau telah tertangkap, dan tak akan bisa kembali ke wujud manusia. Dia akan menjadi budak siluman babi selamanya. Bagaimana? Apakah teman tertarik? Jika ya, silakan hubungi kami. Bercanda. Cara kerja babi ngepet memang tidak logis. Penjelasan logis justru diungkapkan oleh sejarawan dan peneliti dari Nanyang Technological University Singapore, Christopher Reinhardt, atas asal-usul kemunculan pesugihan tersebut. Kepada CNBC Indonesia, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023, Reinhardt menyebut bahwa menelusuri akar historis babi ngepet adalah usaha yang menantang. Namun, dalam tren studi masyarakat kolonial, istilah babi ngepet mulai muncul sejak masa kultur stelsel atau tanam paksa pada tahun 1830 sampai tahun 1870. Menurut Jan Luiten van Zanden dan Daan Mark dalam Ekonomi Indonesia tahun 1800 sampai tahun 2010-2012, sejak pemberlakuan tanam paksa banyak orang-orang kaya baru di kalangan masyarakat Jawa. Mereka umumnya para pedagang dari kaum pribumi atau Tionghoa yang menjadi kaya raya dalam sekejap. Kondisi ini menimbulkan keheranan di tengah masyarakat petani yang hidupnya sederhana. Pada titik inilah, imajinasi masyarakat petani bermain. Para petani yang hidupnya sederhana tiba-tiba kaget melihat ada orang yang tiba-tiba kaya dalam sekejap. Alhasil, mereka menuduh orang kaya tersebut mendapatkan harta dari cara yang tidak benar, yakni babi ngepet. Tutur peneliti yang kini jadi asisten riset di Universitas Oxford. Bagi petani, upaya pengumpulan kekayaan harus jelas dan terbuka. Maksudnya, tiap orang harus melewati proses dan jalur usaha yang jelas dan dapat dilihat secara kasat mata oleh orang lain sebagai penyebab dari kekayaannya. Nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar. Dia bertetangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu. Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia bertetangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Saya bilang sama teman saya tadi WA, ya. Apalagi, mereka tidak melihat kerja keras apapun dilakukan tapi seseorang secara mendadak menjadi kaya. Alhasil, mereka menuduhnya bekerja sama dengan setan. Namun di sisi lain, Reinhardt menyebut ada sisi kelogisan dari tuduhan imajinasi babi ngepet kepada orang kaya. Tuduhan babi ngepet dipakai para petani untuk memberikan kesan buruk kepada rekan sesama petani bahwa orang-orang kaya itu adalah para kapitalis jahat. Maksudnya, orang kaya itu harus dijauhi karena berbahaya bagi kehidupan para petani.
Alasannya karena sewaktu-waktu orang kaya tersebut mampu membeli sumber daya para petani, seperti sawah atau hasil taninya secara murah, yang jika terjadi petani tersebut akan mengalami kemiskinan dan terjerat dalam utang. Jadi, tuduhan dan imajinasi babi ngepet sengaja dibangun sebagai upaya intimidasi petani agar menjauhi orang kaya, agar tidak menjadi kaya, dan agar tidak terpengaruh orang kaya supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan, tambahnya. Karena masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun bercorak agraris, maka imajinasi dan tuduhan babi ngepet terus berakar, tertanam, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal inilah, kata Reinhardt, masih bertahan hingga sekarang karena masyarakat kita belum sepenuhnya beralih ke industri. Apalagi masih banyak pula yang masih rendah secara pendidikan dan ekonomi. Fenomena pesugihan babi ngepet pernah dibahas juga oleh Peter Bungat dalam sebuah artikel berjudul, Kekayaan-Kekayaan Haram. Salah satu tesis dalam tulisan itu adalah kasus pesugihan, yakni kasus pelibatan peran makhluk gaib dalam memperkaya diri. Hal semacam ini terekam dalam sumber-sumber berbahasa Belanda, sekitar awal akhir abad ke-19. Pada saat itu, ekonomi Hindia Belanda berada pada satu periode bernama periode liberal. Jika pada masa sebelumnya mayoritas populasi tidak punya hak atas tanah dan harus menghamba pada bangsawan-bangsawan, pada masa tersebut kepemilikan pribadi mulai diakui. Pemerintah kolonial mulai menerapkan kebijakan seperti memperluas akses pendidikan untuk pribumi, menyediakan kredit mikro, menyediakan penyuluhan-penyuluhan pertanian dan peternakan. Bersamaan itu diundang banyak investor yang menciptakan lapangan kerja modern. Dari situ isu pesugihan seringkali muncul ke permukaan. Bagi masyarakat yang terbiasa melihat kerja fisik sebagai real work, mereka-mereka yang bisa memanfaatkan peluang dari ekonomi liberal dianggap sebagai oknum yang tidak bekerja namun mendadak menjadi kaya raya. Jika dulu yang rentan mengalami tuduhan seperti ini adalah kaum birokrat dan pedagang, untuk sekarang, mungkin para pekerja digital. Lihatlah para pekerja digital beraksi. Ia tak pergi ke kantor, tak berpakaian rapi, malah cuma pakai sarung. Malam dibuat siang, siang dibuat malam, malam bekerja hingga larut malam, siang tidur, bangun, duduk santai dan ngopi. Tapi duitnya, kerja sarungan duit karungan. Mereka barangkali yang lebih tepat disebut babi ngepet yang menggasak-gasakan mouse nyaks di layar komputer. Lalu klik simsalabim ada kadabra. Hahaha. Demikian teman, sekelumit kisah dari saya. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan lonceng. Salam.